Namaku Marsanda, usiaku 28 tahun. Aku seorang istri dan ibu dari dua orang anak. Kedua anakku perempuan. Kulitku putih bersih, badanku bongsor alias gemuk. Tapi justru tubuhku yang gembul ini membuat aku banyak dilirik oleh lelaki mata keranjang. Suamiku bernama Irfan. Usianya sama denganku. Kami dulu menikah tanpa restu dari orang tua. Dengan bermodalkan cinta, kami nekat menikah karena kami waktu itu menganggap cinta adalah segalanya. Setelah menikah, aku dibawa suamiku merantau ke kota Bandung. Di kota Bandung inilah kami merajut cinta kasih sebagai suami istri. Di kota ini kami mengontrak sebuah rumah yang sangat sederhana. Mas Irfan bekerja sebagai pekerja serabutan. Sebagai pasangan muda yang baru menikah, sudah dapat dipastikan setiap malamnya merajut cinta kasih. Pokoknya tiada malam yang berlalu tanpa cinta. Tidak heran, 3 tahun menikah aku sudah 2 kali melahirkan. Kedua anakku perempuan yang usianya hanya terpaut 1 tahun. Walau dengan hidup pas-pasan, aku sudah merasa bahagia. Bagiku cinta kasih Mas Irfan adalah segalanya. Tetapi setelah kedua putriku masuk sekolah, barulah terasa susahnya hidup ini. Aku harus bisa mengatur keuangan agar kami sekeluarga bisa makan. Dan sampailah di suatu hari, kedua anak-anakku tidak bisa bersekolah karena tidak adanya uang untuk ongkos ojek. Bahkan dari kemarin aku dan suami tidak makan sama sekali. Suamiku sudah berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberi pinjaman. Terpaksalah Mas Irfan meminjam uang ke seorang lintah darat. Dia bernama Edio, seorang duda yang ditinggalkan pergi istrinya. Istri Mas Edio pergi untuk laki-laki lain. Setelah meminjam uang dari Mas Edio, beruntunglah suamiku mendapat pekerjaan sebagai pekerja di sebuah proyek bangunan. Jadi, cicilan setiap minggunya sepertinya akan aman. Tapi yang namanya terjerat lintah darat, sepandai apapun kita mengelola keuangan, tetap saja ujung-ujungnya akan kesusahan. Belum lagi, utang yang lama lunas sudah bikin utang baru. Ditambah lagi dengan hujan yang berkepanjangan menyebabkan suamiku tidak bisa kerja full. Kini hidup keluargaku bergelimang hutang dan kesusahan. Sampai kapankah ini? Otakku terlalu kerdil untuk bisa memikirkan masalah ini. Aku hanya bisa berdoa. Di saat orang-orang membuang makanan, kami hanya bisa makan nasi dengan garam. Oh Tuhan, tapi kami masih tetap bersyukur. Aku masih ingat hari itu hari Rabu. Kedua anakku tidak bisa berangkat sekolah karena aku tidak punya uang untuk ongkos ojek. Tapi aku bersyukur masih bisa memberi sepotong roti, sementara aku dan suamiku hanya bisa minum air putih. Mas Irfan keluar rumah. Katanya, siapa tahu ada orang yang butuh tenaganya. Aku melepas Mas Irfan dengan doa. Semoga hari ini kami bisa makan. Jam 5 sore, barulah Mas Irfan kembali ke rumah. Dia membawa 3 bungkus nasi padang. Mas Irfan juga membawa beras dan sembako lainnya. Mas, ucapku dengan senyum dan mata berbinar. Sore itu kami berempat menyantap nasi padang dengan lahapnya. Mas dapat kerjaan, tanyaku. Mas Irfan tersenyum. Nanti belah Mas jelasin, karena kita makan aja dulu, jawabnya. Aku bahagia melihat kedua anak-anakku, betapa mereka sangat menikmati makanan kali ini. Selesai makan, aku menyeduh kopi buat suamiku. Ayah, besok kami sekolah, tanya Rani anakku yang sulung. Tentu sayang, jawab suamiku sambil membelai rambut kedua buah cinta kami. Di atas pembaringan suamiku menyerahkan segepok uang, pecahan 50.000. Banyak banget Mas. Dapat kerja di mana? Tanyaku. Mas Irfan tidak langsung menjawab.
Dia melihat dan memastikan kedua anak-anakku sudah tidur. Dibelainya rambutku, dikecupnya keningku dengan penuh perasaan. Dari pagi sampai sore Mas mencari kerja, tapi tidak seorang pun yang membutuhkan tenaga Mas. Terus, duit dan makanan tadi dari mana, potongku? Dari Edio, jawab suamiku. Ah, Mas ngutang lagi. Gimana cara bayarnya, Mas? Gimana, protesku? Tenang dulu, jawab suamiku. Tadi Mas sudah putus asa. Kemudian Mas ketemu Edio melihat Mas dalam kondisi seperti itu. Edio mengajak Mas ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Edio meminta Mas menceritakan semua kesulitan kita. Mas menceritakannya. Edio merasa kasihan sama anak-anak kita. Dia menyuruh Mas minjem uang lagi, tapi kali ini yang membayarnya kamu, sayang. Aku nggak ngerti, Mas, jawabku. Mas Irfan membisikkan sesuatu ke telingaku. Aku terkejut, seperti mendengar petir di siang bolong. Kamu dah gila apa? Kataku sambil membelakangi Mas Irfan. Tangisku pecah seketika. Aku berusaha mengendalikan perasaanku agar anak-anakku tidak terbangun. Betapa sakitnya hatiku. Aku merasa sangat terhina dan direndahkan. Suamiku memelukku dari belakang, tapi tangannya ku terpisahkan, sayang. Kalau kamu kasihan sama anak-anak, terimalah tawaran Edio. Toh dia hanya sesekali saja bersamamu, bujuk suamiku. Aku baru saja selesai menyiram bunga ketika pagi itu Mas Edio datang bertemu ke rumahku. Suamiku langsung mempersilahkan Mas Edio masuk. Sa, bikinin kopi 2, teriak suamiku. Kuseduh 2 gelas kopi manis. Silakan Mas, tuturku. Terima kasih, Sa, jawab Mas Edio. Aku langsung masuk ke kamar. Aku duduk terhenyak di atas pembaringan. Pikiranku gundah. Haruskah aku menerima semua ini? Kalau kutolak, gimana cara membayar hutang yang sudah terlanjur membengkak ini? Dari kamarku terdengar Mas Edio berbincang-bincang dengan suamiku. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam kamar tidur kami. Mas Irfan suamiku membawakan gelas kopi Mas Edio. Kemudian, gelas yang masih penuh itu diletakkannya di atas meja. Mas, saya keluar dulu. Silahkan istirahat, kata suamiku ke Mas Edio. Suamiku keluar dari kamar dan menutup pintu kamar. Aku tertunduk di atas tempat tidurku. Sa, kamu pastinya sudah tahu kewajibanmu, kata Mas Edio sambil meraih tanganku. Mukaku pucat pasi, ku gigit bibirku sedikit untuk menahan sesak di dadaku. Mas Dio mencium punggung tanganku. Sa, kamu begitu memikat, Sa. Jujur, Sa, saya suka tipe wanita sepertimu, ucap Mas Dio. Aku terdiam dalam pasrahku. Mas Dio tidak peduli dengan semua sikapku yang dingin ini. Yang ku tahu, dia terus berpacu dalam menuntaskan hasratnya. Aku merasakan seluruh badanku terasa sakit, dan air mataku berderai tiada henti. Setelah semuanya usai, terima kasih, Sa. Ini buat pegangan kamu. Jangan sampai suamimu tahu, kata Mas Dio sambil menyelipkan 2 lembar uang kertas 100.000 di bawah bantal. Walau merasa terhina, tapi aku gembira mendengar kata-kata Mas Dio. Berarti dia berusaha untuk menyelamatkanku dari cengkraman Mas Irfan suamiku. Ketika bibirnya mengecup bibirku, aku mencoba membalasnya. Mas, saya menunggu waktu yang tepat untuk bisa berbicara banyak denganmu, terutama menyangkut suamiku, bisikku. Tentu sayang. Maaf Sah, jawab Mas Dio. Aku tersenyum geli mendengar ucapannya. Boleh sekali lagi Sah, bisiknya penuh harap. Aku tidak menjawab, tapi tanganku mencoba memegang benda panas yang telah mengaduk-aduk sumur antiku. Aku kaget, pantas saja badanku terasa sakit ketika benda pusaka itu meretas jalannya tadi. Besar sekali,
Tiba-tiba timbul rasa ingin membalas sakit hatiku ke Mas Irban suamiku. Nah, itulah dia kisahku yang dijual oleh suamiku. Nampaknya begitu sedih perjalanan hidupku. Dan bagaimanakah menurut kalian? Apakah aku lanjutkan saja bersama Mas Edio sampai berkali-kali? Apakah sudahi saja sampai di sini hubunganku dengan Mas Edio? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.